Adegan beralih ke kilas balik di Helmand, Afghanistan pada tahun 2013. Di sini terungkap bahwa Jekyll yang bernama asli Alexander Dugan pernah menjadi spesialis penembak jitu di pasukan khusus Inggris. Di sini Alexander Dugan tetap kita sebut dengan nama Jekyll saja. Oke, lanjut. Pada hari itu, Jekyll dan pengintainya bernama Gary sedang membidik seseorang dari jarak 1.400 meter. Sebagai penembak jitu, Jekyll menunjukkan kesabaran dan ketepatan yang tak tertandingi. Setelah 6 jam menunggu, akhirnya Jekyll melihat targetnya dan berhasil menembaknya. Tanda. Setelah menyelesaikan misinya, Dugan dan timnya kembali ke camp merayakan kesuksesan mereka. Bahkan komandannya memberi mereka libur 2 hari ke Siprus. Saat sedang bersantai di Siprus, Jekyll mendapatkan gelar penembak jitu terbaik di seluruh pasukan Inggris. Saat itu, seorang pria mendekati mereka dengan menawarkan pekerjaan untuk membunuh target yang dia gambarkan sebagai musuh militer. Pria itu juga menawarkan mereka hadiah yang signifikan untuk menyelesaikan misi. Kemudian, pria itu meninggalkan kartu namanya agar mereka bisa menghubunginya. Di Turki, seorang pria keluar dikawal beberapa orang dan dia dihabisi dari jarak jauh. Ternyata Jekyll dan Gary melakukan tugas pertama mereka sebagai pembunuh bayaran. Setelah berhasil menyelesaikan misi mereka, dibayar sekaligus ditawari dengan pekerjaan lain. Namun karena mereka masih anggota militer aktif, Jekyll menolak. Have you changed your mind? Jekyll dan timnya kembali ditugaskan dalam misi untuk menangkap seorang pemimpin Taliban bernama Najib Khan yang menghadiri pernikahan sepupunya. Tim pun berangkat untuk misi tersebut dengan Jekyll dan Gary memberikan dukungan dari jarak jauh. Awalnya, tim mencoba meredakan situasi dengan meminta pasukan bersenjata Taliban untuk menurunkan senjata mereka karena tujuan mereka hanya untuk menangkap Najib Khan hidup-hidup. Pada saat yang sama, Jekyll dan Gary melihat seorang pria di atas bukit bersiap untuk melepaskan tembakan. Tiba-tiba kekacauan meletus tim pasukan khusus yang dilengkapi dengan senapan mesin mulai membantai semua orang di pesta pernikahan. Pria, wanita, dan anak-anak tidak luput dari pembantaian tersebut dan Jekyll pun menjadi muak dengan tindakan brutal rekan-rekannya. Untuk menutupi pembantaian tersebut, seluruh lokasi dihancurkan tanpa meninggalkan bukti kekejaman yang mereka lakukan. Kembali ke masa sekarang, saat ini Timothy dan rekan-rekannya termasuk Zena frustrasi dengan kegagalan Jekyll untuk menyelesaikan misinya. Ketegangan meningkat saat manajer Ule Dakcar mengumumkan kepada media kalau River akan tetap dirilis dalam waktu 1 minggu. Sementara itu, di koridor aula konser, polisi menemukan senjata dan sebotol air mineral berisi air seni yang ditinggalkan oleh Jekyll. Di sana, orang yang menembak Ule adalah tim keamanannya sendiri, diduga memiliki dendam pribadi. Dengan temuan ini, Keith menghadapi kritik keras dari semua orang dan manajernya yang menuduhnya gagal memastikan keamanan Ule. Sementara itu, di London, Bianca mencari keberadaan Jekyll melalui kamera CCTV yang ada di tempat konser, namun mereka tidak menemukannya. Lalu Bianca meminta Damian untuk mengirim update soal Alexander Dugan. Damian hanya berhasil mendapatkan file yang disunting karena identitas Alexander Dugan sangat dirahasiakan. Kemudian para agen mengadakan rapat untuk membahas Jekyll. Mereka belum menemukan pelaku pasti soal kejadian ini. Bianca sangat ingin melihat berkas tentang kematian Alexander Dugan karena hanya dia yang bisa menembak sejauh itu. Isabel pun berjanji dia akan melakukan sesuatu. Hari berikutnya, Isabel mengajak Bianca bertemu dengan Menteri Luar Negeri di sebuah restoran. Isabel pun berusaha membujuk Menteri Luar Negeri mereka harus melihat berkas itu karena media tahu kalau pelaku yang menghabisi Manfred adalah mantan tentara militer Inggris. Jika mereka tidak melakukan apapun, mereka akan disalahkan media dunia. Akhirnya, Menteri Luar Negeri setuju untuk membantu mereka. Dia akan menghubungi Menteri Pertahanan untuk membuka berkas itu.
Di Spanyol, Alvaro memanggil Nuria setelah melihat sketsa wajah di TV itu mirip dengan Jakal. Tapi Nuria tidak percaya, kemudian menghubungi suaminya meminta penjelasan. Dia meminta Jakal untuk jujur apakah sketsa yang mirip wajahnya di TV dirinya. Jakal mengaku dia adalah orang yang dicari. Dia juga meminta Alvaro untuk tidak menceritakan ke orang-orang tentang dirinya. Tidak ada yang tahu siapa dirinya dan di mana dia tinggal. Nuria meminta Jakal segera pulang, besok dia ingin kebenaran darinya. Jakal pun berjanji akan datang dan menutup teleponnya. Di tempat lain, akhirnya Bianca memperoleh akses ke berkas rahasia tentang Alexander Duggan. Berkas tersebut mengungkapkan bahwa Duggan pernah menjadi anggota pasukan khusus elit di Kesatuan PBB yang terkenal karena keahliannya sebagai penembak jitu. Ia telah diterjunkan dalam misi di berbagai negara termasuk Timur Tengah dengan misi terakhirnya yang tercatat di Afghanistan. Unit yang sangat rahasia ini mengkhususkan diri dalam pembunuhan yang ditargetkan terhadap para pemimpin Taliban. Namun, catatan resmi menyatakan bahwa seluruh unit telah tewas dalam ledakan besar selama misi pada tanggal 23 April 2013. Bianca masih tak percaya dengan isi dokumen yang dibacanya. Dan inilah kejadian yang terjadi tanggal 23 April 2013. Selama misi, konvoi mereka berhenti setelah melihat gundukan tanah yang mencurigakan. Jakal dan Gary mengajukan diri untuk menyelidiki menggunakan detektor logam. Mereka tidak menemukan apapun kecuali sepeda anak-anak. Anggota tim yang lain merasa lega dan kembali masuk ke mobil. Tetapi beberapa saat kemudian kendaraan mereka meledak. Gary sangat kaget dengan kejadian itu, tetapi Jakal tetap santai dan memutuskan untuk pergi dari militer. Kembali ke masa sekarang, Zena menghadapi Jakal dengan marah karena gagal melenyapkan target. Jakal mengatakan bahwa dia di sini bukan sedang berlibur. Sementara itu, Ule Dakcar kembali ke pulau pribadinya yang dijaga ketat oleh personel bersenjata. Selesai berenang, Ule berpesan pada manajernya untuk tetap merilis River walau apapun yang terjadi padanya. Pada saat yang sama, Bianca menganalisis foto unit pasukan khusus yang diperolehnya dari sekretaris luar negeri. Di antara wajah-wajah di unit hanya satu yang tidak tertutup, yaitu Kapten Baldwin. Bianca pun mengunjungi rumah sakit untuk bertemu Kapten Baldwin, komandan tim dan satu-satunya yang selamat dari ledakan yang disebabkan oleh Jakal. Baldwin sekarang terbaring dan berjuang melawan kanker paru-paru, menolak untuk bekerja sama dengan agen MI6. Di sisi lain, langkah Jakal selanjutnya masih belum pasti. Ia terlihat mempelajari sebuah mesin, tetapi niatnya tidak jelas. Di markas besar, Bianca menemui Isabel melaporkan temuannya bahwa Alexander Duggan hanya dekat dengan pengintainya bernama Gary. Bianca berteori bahwa jika Duggan masih hidup, kemungkinan besar Gary juga masih hidup. Isabel menepis kecurigaan Bianca karena kurangnya bukti dan mengumumkan keputusannya untuk menutup penyelidikan. Karena tidak mau menyerah, Bianca menghubungi Ossie untuk meminta dukungan, tetapi ia sedang diselidiki secara internal oleh agen MI6. Carver masih terus menyelidiki keterlibatan Ossie dalam kasus-kasus mulai dari Norman hingga insiden di Belarus dan Hungaria. Bianca masih terus mencari Ossie. Akhirnya dia berhasil menemukannya, tetapi Bianca merasakan ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Ossie telah kehilangan minat untuk menyelidiki kasus Jakal yang telah ditutup secara resmi. Padahal sebelumnya Ossie lah yang banyak membantunya dalam operasi ini. Saat kembali ke Spanyol, Jakal mengambil beberapa paspor palsu yang masing-masing memiliki wajah dan nama yang berbeda. Kemudian ia menghabiskan waktu bermain dengan anaknya, mereka sangat dekat. Nuria yang memperhatikan interaksi mereka lewat CCTV tidak bisa menahan tangisnya.
Di kamarnya, Nuria dengan penuh keraguan menghadapi Jekyll menuntut untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Ia mempertanyakan apakah seluruh pernikahan mereka adalah kebohongan dan menuduhnya sebagai penipu. Jekyll yang tidak dapat menyembunyikan identitasnya akhirnya mengakui bahwa dia adalah pembunuh bayaran. Nuria sok tidak menduga atas pengakuan suaminya. Keesokan paginya, Jekyll bersungguh-sungguh berjanji akan berhenti dari pekerjaan ini, tapi masih ada satu misi lagi yang perlu dia selesaikan dalam waktu 24 jam. Sebenarnya, Nuria tidak ingin percaya lagi, tapi dia tidak bisa meninggalkan Jekyll. Saat Jekyll bersiap untuk pekerjaan terakhirnya, Alvaro datang mengundang Jekyll untuk makan siang dengan seorang pria bernama Jimmy Taro. Mendengar nama itu, Nuria langsung khawatir dia tidak percaya Alvaro mengusulkan kemitraan bisnis dengan seseorang seperti Jimmy, seorang gangster terkenal. Nuria khawatir tentang potensi bahaya yang Alvaro timbulkan. Nuria memperingatkan Jekyll, tetapi dia meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tanpa ragu-ragu, Jekyll setuju untuk bertemu Jimmy Taro di Hotel Sierra pukul 2 siang. Sementara itu, di pulau pribadinya, Ule didatangi oleh seorang anggota dewan yang membawa pesan dari eksekutif lain mendesak dia untuk menunda peluncuran River selama sebulan, namun Ule dengan tegas menolak. Di New York, Timothy menerima tamu Menteri Luar Negeri Inggris. Tidak disangka Menteri Jeremy tahu kalau Timothy yang telah merekrut Jekyll soal perilisan River. Di Spanyol, Jekyll meminjam kapal pesiar mewah dari temannya yang menambah misteri rencananya. Di Hotel Sierra, Alvaro dan bos gangster Jimmy Taro menunggu Jekyll dengan tidak sabar. Alvaro mencoba meyakinkan Jimmy bahwa Jekyll memiliki jutaan dolar, tetapi yang mengejutkan mereka, Jekyll membunuh Jimmy dari jarak jauh menggunakan senapan snipernya dari kapal pesiar. Setelah menyelesaikan tugasnya di Spanyol, Jekyll berangkat ke Kroasia untuk menyelesaikan misinya yang sebelumnya gagal. Sesampainya di Kroasia, Jekyll menyewa perahu dan berlayar jauh dari pantai. Begitu di laut, ia membunuh pemilik perahu dan mulai merakit senapan snipernya yang ditingkatkan dengan teknologi canggih. Sebelum membidik target, Jekyll menguji senjatanya dengan menembak dan itu bekerja dengan sempurna. Saat ada drone mendekat, Jekyll berpura-pura sedang memancing. Tidak lama setelah itu, Ule turun dan akan berenang seperti biasa. Ia dikelilingi oleh perisai pelindung dari kaca anti peluru. Jekyll yang mengawasi dari kejauhan menyiapkan senapannya, tetapi gerakan ombak menyebabkan dia kehilangan tembakan pertamanya dan target sudah keburu melompat ke air. Jekyll melihat pihak keamanan mendekat menggunakan jet ski, tetapi Jekyll dengan cepat melumpuhkan mereka. Dia juga berhasil menembak jatuh drone menggunakan perangkat lain. Jekyll mencoba membidik sekali lagi, meskipun tembakannya mengenai salah satu penjaga, Jekyll akhirnya berhasil membunuh Ule Dakchar. Setelah menyelesaikan misinya, Jekyll segera pergi dari sana. Selama pelariannya, Jekyll dikejar oleh patroli polisi yang mengakibatkan pengejaran berkecepatan tinggi, namun tidak ada petugas yang dapat menangkapnya. Sementara itu, Timothy dan rekan-rekannya sangat senang saat manajer mengumumkan kematian miliarder Ule Dakchar dan menunda peluncuran proyek River hingga waktu tak terbatas. Di tempat lain, Bianca menemui Isabel dan masih saja membicarakan soal kasus Jekyll. Ia memberitahu Isabel soal kasus penembakan di Spanyol korbannya, Jimmy Taro, seorang gangster lokal. Kematiannya sangat mirip dengan apa yang dilakukan Jekyll. Dia ditembak dari tengah laut, namun Isabel menolak kasus tersebut karena kasus sudah ditutup dan menyarankan Bianca untuk mengambil cuti. Karena frustrasi, Bianca memilih untuk mengundurkan diri. Tidak lama setelah itu, Menteri Luar Negeri tiba di markas MI6. Isabel melaporkan kepada Menteri Jeremy bahwa Bianca tidak akan lagi mencampuri kasus tersebut karena dia telah mengundurkan diri.
Menteri Jeremy punya ide agar membiarkan Bianca mengejar Jakal dan berharap dia berhasil, dan setelah itu barulah mereka akan mengurus Bianca. Nuria pergi ke kantor polisi untuk menyelamatkan Alvaro dengan membayar uang jaminan. Nuria yang frustrasi menyebut saudaranya dengan sebutan parasit yang terus-menerus membuat masalah, sementara Alvaro melabeli Jakal sebagai psikopat. Meskipun demikian, dia juga mengakui bahwa Jakal lah yang telah menyelamatkannya dari bos gangster itu. Di tempat lain, Jakal diselamatkan oleh seorang pria yang lewat. Saat berhasil keluar, Jakal membajak pikapnya dan pergi dari sana. Sesampainya di hutan, Jakal membakar pikap curian itu dan mendorongnya ke jurang untuk menghapus jejaknya. Jakal memperhatikan pasangan tua yang berkemah di dekatnya. Ia meyakinkan mereka untuk mengantarnya ke rumah sakit. Karena kasihan padanya, pasangan itu akhirnya bersedia untuk mengantarkannya. Mereka pun naik mobil dan mereka mengikuti arah yang ditunjuk Jakal, namun tak kunjung sampai ke rumah sakit. Pasangan ini menjadi curiga dan ternyata Jakal sudah mengeluarkan pistolnya dan berkata mereka akan ke perbatasan. Menghadapi kemacetan yang disebabkan oleh pos pemeriksaan polisi, Jakal memaksa mereka untuk mengambil rute alternatif. Selama jeda perjalanan, pasangan itu mencoba membunuh Jakal yang memaksanya untuk membalas dan melenyapkan mereka. Baru kali ini, Jakal merasa kecewa dan sedih karena menghabisi orang. Beberapa saat kemudian, Jakal menelepon istrinya dan menyatakan keinginannya untuk mengajak anak mereka jalan-jalan ke luar negeri karena pekerjaan terakhirnya sudah selesai. Namun Nuria curiga, dia merasa kalau Jakal dalam bahaya. Karena dia terus membujuknya untuk pergi ke luar negeri, akhirnya Nuria bertanya kapan dia pulang. Jakal menjawab bahwa dia dalam perjalanan pulang. Sebelum meninggalkan tempat itu, Jakal meledakkan mobilnya, menghapus jejak lokasinya dan melanjutkan pelariannya dengan mobil tur yang menuju ke luar negeri. Para petugas memeriksa paspor penumpang, untunglah mereka melewatinya tanpa ada masalah. Pada saat yang sama, Bianca terkejut oleh kunjungan tak terduga dari Isabel di rumahnya. Isabel datang membujuk Bianca untuk melanjutkan kasus Jakal dan dia mengatakan kalau misi ini bukanlah misi resmi. Isabel berjanji akan mengembalikan posisi Bianca di kantor dan ia ingin ini dilakukan secepatnya secara rahasia. Kemudian Bianca dan Vince terbang ke Spanyol untuk melanjutkan misi mereka seperti yang diarahkan oleh Isabel. Di tempat lain, Jakal berhasil sampai di bandara untuk menuju Spanyol. Jakal menggunakan komputer bandara masuk ke ruang chat rahasia menghubungi Zena untuk menagih pembayarannya. Dia ingin pembayaran diselesaikan dalam 24 jam. Di tempat lain, Bianca dan Vince tiba di kantor polisi Spanyol. Bianca meminta seorang inspektur polisi bernama Ana untuk mengatur pertemuan dengan seorang pria yang terakhir terlihat bersama Jimmy Taro sebelum kematiannya. Ketika Ana menolak, Vince meminta nama pria itu yang ternyata adalah Alvaro. Sambil memberikan berkasnya, Ana menjelaskan bahwa Alvaro adalah seorang kakak dari seorang perempuan yang menikah dengan seorang pria Inggris kaya bernama Charles. Pada saat yang sama, Nuria membuka brankas pribadi Jakal, mengambil sejumlah uang untuk mempersiapkan keberangkatannya, namun dia ragu-ragu oleh ketidakpastian. Malam itu, Nuria memanggil taksi yang terlihat oleh Bianca yang mengira Nuria mencoba melarikan diri. Tak lama setelah itu, Jakal kembali ke rumah tetapi dia tidak menemukan Nuria dan anaknya. Pada saat itu, Zena memberitahu Jakal bahwa agen intelijen mengejarnya di Spanyol. Tanpa penundaan, Jakal mulai berkemas untuk melarikan diri lagi. Tiba-tiba Alvaro tiba di rumah tetapi dibunuh oleh Bianca yang telah menyusup ke dalam rumah. Mendengar suara tembakan, Jakal yang berada di ruang brankas tersembunyi melihat Bianca melalui panel kaca. Dalam kegelapan rumah terjadi tembak-menembak di antara keduanya yang akhirnya Vince terbunuh diikuti oleh Bianca yang ditembak mati oleh Jakal. Sementara itu di bandara, Nuria membuang ponselnya dan menghilang saat Jakal mencoba meneleponnya. Jakal berusaha menyusulnya tetapi terlibat dalam kecelakaan mobil yang serius.
Di kantornya, Isabel mengaku pada Ozzy kalau Bianca terus memaksakan dirinya untuk mengejar Jakal tanpa perintah dan mereka harus disalahkan karena melawan instruksi. Padahal sebelum kematiannya, Bianca berhasil mengirim pesan ke Ozzy bahwa Isabel telah memerintahkannya untuk menghabisi Jakal. Jika dia gagal, Ozzy akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan perasaan sedih, Ozzy pun memutuskan menghapus pesan itu. Di sebuah kota di Eropa, Jakal turun dari MRT. Dia selamat dari kecelakaan itu dan pulih dari luka-lukanya. Jakal bertemu kembali dengan Xena bersiap untuk memulai misi berikutnya. Tetapi sebelum memulai misi, dia akan mencari istrinya terlebih dahulu dan akhirnya serial The Jackal 2024 ini selesai.